Ya, halo rekan-rekan semua, jumpa lagi di channel YouTube Obetumaidi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips atau cara bagaimana kita membagi di software LeapFrog itu klasifikasi sumber daya. Jadi setelah kita membuat blok model, kemudian kita akan mengelompokkan dia ke dalam klasifikasi sesuai dengan standar pelaporan itu, misalnya terukur, tertunjuk, tereka ya, itu kita akan coba caranya di LeapFrog ya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, ini saya sudah memasukkan contoh data ya teman-teman. Dari suatu dataset saya sudah membuat blok model, saya sudah membuat geomodelnya, kemudian saya sudah membuat blok modelnya, kemudian kita akan coba klasifikasi ya. Dia berdasarkan misalnya kita mau klasifikasikan ini yang mana area terukur, yang mana tertunjuk, kemudian yang mana tereka, begitu. Kebetulan ini saya hanya menghitung di zona saprolit ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ikuti saja untuk di zona limonitnya. Ini misalnya di zona saprolit ya teman-teman. Kita akan coba buat klasifikasinya. Nah, kemudian kita sudah batasi area kita ya di suatu garis supaya area ini yang dipakai nanti sebagai klasifikasi terukur, tereka ya teman-teman di luar sini. Nah, caranya adalah langkah pertama teman-teman harus menentukan area mana yang terukur dan mana yang tertunjuk berdasarkan pendekatan-pendekatan yang teman-teman pahami ya. Misalnya berdasarkan pendekatan jarak spasi bor, atau bisa memakai pendekatan kriging ya, seperti kriging variance, kemudian kriging efisiensi, lalu ada pendekatan slope of regresi. Jadi yang saya contohkan di sini adalah misalnya ya teman-teman, misalnya ini berdasarkan jarak spasi bor ya teman-teman. Ini hanya contoh saja ya teman-teman, karena masing-masing kita berbeda untuk membagi klasifikasi sumber daya. Jadi caranya itu teman-teman digitasi ya teman-teman, digitasi yang mana area yang masuk ke dalam klasifikasi terukur ya. Jadi teman-teman ke ini, ke mana, ke polyline, folder polyline, lalu teman-teman buat new polyline baru ya. Saya pikir teman-teman sudah paham lah caranya ya. Jadi saya hanya menunjukkan saja caranya foldernya di mana. Nanti teman-teman buat sendiri. Jadi saya sudah buat ya teman-teman yang mana terukur. Misalnya saya bagi area ini menjadi terukur, kemudian yang ini adalah tertunjuk, lalu yang di luar dari ini adalah tereka. Jadi batas area bloknya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal digitasi ya, teman-teman klik kanan, lalu new polyline, lalu buat namanya ya, nama apa, nama klasifikasinya misalnya A ya teman-teman. Nah, lalu akan muncul seperti ini, akan muncul seperti tab baru begitu di layar. Itu teman-teman tinggal digitasi, misalnya mau digitasi area sini, misalnya teman-teman mau kasih masuk dia di terukur, saya beri contoh satu ya. Nah, kemudian pilih ini, pilih draw lines, draw lines. Nah, dia akan muncul start 3D line. Jadi teman-teman tinggal mendigit ya, misalnya ini teman-teman tinggal digitasi seperti ini ya. Ini contoh saja ya teman-teman.
Nah, itu misalnya ini ya teman-teman, begitulah cara digitasinya ya. Lalu teman-teman save, jangan lupa teman-teman save. Nah, akan muncul lah di folder polyline ya, garis yang kita buat tadi. Oke, saya hapus ya teman-teman, klik kanan delete. Nah, oke, setelah teman-teman membuat garis, langkah selanjutnya adalah teman-teman dari garis ini teman-teman buat dia mesh, convert dia ke mesh. Caranya adalah teman-teman ke folder mesh, kemudian klik kanan, lalu new mesh. Saya ulangi ya, klik kanan di folder mesh, lalu pilih new mesh, kemudian pilih yang from polyline, nah akan muncul perintah selanjutnya. Untuk extendnya pilih yang model yang kita buat, geomodel yang kita buat, yang ada saproli tadi ya, model yang kita buat. Kemudian surface resolutionnya misalnya kita pakai 10, lalu namanya kita beri nama ini apa namanya, terukur misalnya. Yang pertama terukur, kita buat yang polyline yang pertama terukur, lalu klik OK. Nah, akan muncul tahap selanjutnya. Lalu kita pilih yang polyline from-nya itu existing polyline, lalu kita pilih yang terukur, lalu OK. Nah, di folder ini, di folder mesh akan muncul mesh baru ya, yaitu terukur saprolid. Selanjutnya kita buat juga untuk tertunjuknya. Caranya itu seperti tadi, klik kanan, kemudian new mesh, lalu polyline, kemudian ini sama, lalu surface-nya kita pakai 10, lalu kita beri nama tertunjuk, kemudian kita OK, lalu kita pilih yang existing polyline, lalu kita pilih yang tertunjuk, lalu OK. Selanjutnya yang tereka ya, jadi tereka kita pakai batas yang boundary estimasi. Kita klik kanan di folder mesh, lalu kita pilih new mesh, kemudian kita pilih from polyline, kita rubah surface resolutionnya, lalu kita beri nama tereka, lalu OK. Lalu kita pilih existing polyline, kita pilih body estimasi, lalu kita OK. Nah, coba kita lihat ya, kita hapus dulu batasnya. Nah, kita tarik dari yang tereka, kemudian tertunjuk, lalu terukur. Oke, seperti ini jadinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu. Nah, setelah kita membuat meshnya, batas-batas dari klasifikasi sumber daya kita, langkah selanjutnya adalah kita membuat Oke, sudah jadi ya teman-teman, kita bisa lihat ya. Kita coba nonaktifkan dulu saprolidnya. Nah, kita akan lihat hasil dari pembagian geomodel dari klasifikasi sumber daya. Yang paling terluar adalah
si tereka. Nah, ini adalah terekanya, area-area ini yang tereka, kemudian ini adalah tertunjuk yang biru, lalu terukur di yang paling mudah. Nah, begitulah ya teman-teman konsepnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Nah, sudah jadi klasifikasi sumber daya yang kita buat tadi berdasarkan garis polyline yang kita buat. Nah, teman-teman selanjutnya bisa melakukan reporting. Misalnya nih, teman-teman sudah saya matikan dulu. Teman-teman sudah buat si blok modelnya misalnya. Oke, teman-teman sampai di sini dulu tutorial Leapfrog Geode tentang cara membagi klasifikasi sumber daya. Nantikan video-video selanjutnya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, mohon dukungan teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini senantiasa mengupdate tips-tips terbaru tentang software geologi. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.